Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Suara dari sumur malam itu Selasa Kliwon, dan hujan turun sejak maghrib tanpa jeda. Rumah di kaki bukit itu gelap, hanya cahaya samar dari pelita di ruang depan yang berkelip-kelip, seakan takut hidup terlalu terang. Lastri duduk di pojok dapur, memeluk anak bungsunya yang demam tinggi. Matanya bengkak karena tidak tidur 3 malam berturut-turut. Suaranya sudah parau karena terlalu sering berteriak. Bukan karena marah, tapi karena panik. Karena takut. Dari luar rumah, suara langkah, kaki berlari terdengar di tanah becek. Tapi tak ada orang di luar. Tak ada yang lewat. Tak ada yang berani lagi menyentuh tanah rumah Sarmadi sejak malam. Tubuhnya ditemukan tergantung di gudang. Lastri mencoba menahan tangis ketika suara dari bawah sumur kembali terdengar. Suara perempuan menangis dan memanggil nama anak mereka yang sudah meninggal sebulan lalu. "Ibu, aku kedinginan. Bukain pintunya." Tapi pintu sumur tidak punya daun pintu, dan anaknya sudah dikubur. Anak keduanya, Dika, duduk di pojok ruang tamu sambil menatap langit-langit yang basah. Ia tak berhenti tersenyum. Tersenyum aneh, seperti bukan dia. Di sampingnya, kursi tua bergoyang sendiri tanpa ada angin. Tiba-tiba, kursi itu terbalik dan tubuh Dika terpental, kepalanya membentur dinding. Tapi ia tetap tertawa. Tertawa keras. Tertawa seperti orang yang bukan anak Lastri. Lastri menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Dan saat itulah, pelita di ruang depan mati sendiri. Rumah itu jadi gelap gulita. Dan di dalam gelap, terdengar langkah-langkah berat. Seperti sesuatu yang menginjak lantai kayu satu persatu. Seperti kaki yang besar dan telanjang. Seperti kuku yang menyeret. Lalu, suara itu. "Kau janji tak akan berhenti. Kenapa berhenti, Sarmadi? Padahal Sarmadi sudah mati." Seketika itu juga, dinding rumah mereka memancurkan darah. Bukan air, tapi darah. Dan dari arah loteng yang sudah lama dikunci, terdengar suara ketukan keras. 3 kali. Lalu suara erangan. Dan jeritan panjang yang tidak seperti suara manusia. Tetangga terdekat, yang berjarak 200 meter dari rumah itu, bersumpah melihat api kecil menyala di dalam rumah. Meski rumah itu sudah lama tidak dialiri listrik. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, tubuh mereka berat seperti ditarik ke tanah. Seorang pemuda bahkan jatuh ke tanah dan mengigau sepanjang malam. Ada yang menunggu di sumur, ada yang belum dibayar. Di kaki Gunung Wilis, tepatnya di sebuah dusun sunyi bernama Ngerandu, Kediri, hidup seorang pria bernama Sarmadi. Usianya 48, dengan tubuh kurus tapi masih tampak kuat. Kulitnya legam, matanya tajam tapi tenang, dan sorotnya menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Ia tinggal bersama istrinya, Lastri, dan ketiga anak mereka, Rika, Dika, dan si bungsu Reno. Rumah mereka berdiri di tanah warisan orang tua Lastri, berdinding papan jati lapuk, dan beratapkan seng tua yang sering bocor jika hujan turun deras. Tapi dari situlah suara gelak tawa anak-anak kerap terdengar, dan aroma nasi jagung selalu mengepul saban pagi.
Sarmadi bekerja sebagai tukang kayu serabutan. Ia membuat lemari, kusen, kadang juga memperbaiki rumah warga yang mulai rapuh. Tapi, pekerjaan itu tak tentu datang. Kadang sepekan penuh ia menganggur. Kadang dapat satu proyek kecil yang hasilnya hanya cukup buat makan 2 hari. Namun ada yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun, ambisinya. Diam-diam, di balik senyumnya yang sederhana, Sarmadi punya mimpi besar. Ia ingin anak-anaknya kuliah. Ia ingin punya warung sendiri. Ia ingin rumah berdinding bata, bukan kayu tua yang berderit saat diinjak. Ia ingin lepas dari rasa malu ketika harus utang di warung tetangga. Dan keinginan itu semakin mengeras sejak Lastri mulai sering sakit-sakitan. Kadang pingsan di dapur, kadang sesak napas saat tengah malam. Tapi mereka tak punya cukup uang untuk membawa Lastri berobat ke kota. Puskesmas terlalu jauh, dan biaya kadang tak sekadar soal uang, tapi soal malu karena tak bisa membayar lunas. Malam-malam, Sarmadi duduk di kursi kayu reot di depan rumah. Menatap langit Kediri yang bersih dan dingin, ia menggigit bibirnya sambil menghitung sisa beras di dapur. Matanya kosong, tapi dalam hatinya, satu bisikan mulai tumbuh pelan-pelan, satu pertanyaan yang makin lama makin sering datang. Apa gunanya hidup jujur kalau anakmu kelaparan? Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, jawaban atas pertanyaan itu datang dari arah yang tak ia duga. Dari lorong gelap di ujung dusun yang sudah lama tak dilewati orang. Musim paceklik datang seperti kutukan yang lambat tapi pasti. Hujan tak turun selama berminggu-minggu. Ladang milik tetangga-tetangga mulai retak dan kering, dan suara palu dari bengkel kayu Sarmadi tak terdengar. Lagi tak ada proyek, tak ada pesanan. Hanya tumpukan kayu lapuk yang mulai disusupi rayap. Sementara itu Lastri semakin sering terbaring. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya kehilangan rona. Ia masih berusaha tersenyum saat anak-anaknya pulang, tapi senyum itu makin tipis, makin rapuh. Seperti hidup yang dipaksakan untuk tetap berjalan walau sudah hampir roboh. Sarmadi berusaha sekuat tenaga. Ia menjual sepeda tuanya. Satu-satunya alat yang biasa ia gunakan untuk mengantar barang. Ia mencoba meminjam uang ke koperasi desa, tapi ditolak. Ia bahkan menawarkan jasa ke pasar kecamatan, tapi hanya dapat upah cuci gerobak dan pungut sampah. Lalu datang kabar pahit itu. 2 anaknya, Rika dan Dika, dikeluarkan dari sekolah. Bukan karena kenakalan, bukan karena nilai yang buruk, tapi karena tunggakan yang sudah melewati batas. Surat pemberitahuan itu diselipkan ke tangan Dika oleh gurunya sendiri dengan tatapan iba yang tak bisa disembunyikan. Sarmadi membaca surat itu sambil duduk di lantai ruang tamu. Tangannya gemetar. Dika menangis, bukan karena malu, tapi karena tahu ayahnya akan merasa kalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sarmadi tidak berdoa. Ia hanya duduk diam di belakang rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin dari lereng Gunung Wilis terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah menyampaikan bahwa malam itu bukan malam biasa. Dalam pikirannya, satu demi satu prinsip yang ia pegang sejak muda mulai runtuh. Kerja keras tak membuahkan apa-apa. Kejujuran tak membuat hidup lebih baik. Dan Tuhan terasa semakin jauh dari rumah kecil mereka. Ia tidak menangis, tapi dalam diamnya, keputusasaan menjelma jadi pintu terbuka, menunggu seseorang atau sesuatu masuk dan menawarkan jalan keluar dengan harga yang belum ia tahu. Dan pintu itu akan benar-benar diketuk di malam Jumat Kliwon berikutnya. Malam Jumat Kliwon datang lagi.
angin turun dari lereng Gunung Wilis dengan suara mendesis, pelan seperti bisikan dari balik pepohonan. Bulan separuh tertutup kabut, dan aroma tanah kering bercampur dengan daun gugur yang membusuk. Sarmadi tak bisa tidur malam itu. Bukan karena lapar, bukan pula karena suara rengekan batuk lastri dari bilik dalam, tapi karena dadanya sesak oleh pertanyaan yang tak henti-henti. Sampai kapan semua ini bertahan? Ia berjalan keluar rumah, membawa rokok linting yang ujungnya hampir habis. Langkahnya tanpa tujuan, hanya mengikuti gemeretak tanah kering yang pecah di bawah sandal tipisnya. Hingga akhirnya, ia berdiri di tepi jurang kecil di belakang rumahnya, tempat di mana ladang berakhir dan semak belukar mulai tumbuh liar. Jurang itu bukan curam, tapi cukup dalam untuk membuat siapapun berpikir dua kali jika terjatuh. Dari situ, Kediri terlihat seperti gugusan cahaya jauh di kaki bukit. Ia duduk di atas batu besar, diam. Rokoknya habis. Pikirannya kosong. Lalu, terdengar langkah. Pelan tapi pasti. Seperti seseorang sedang berjalan tanpa berusaha bersembunyi. Dari balik bayangan pepohonan, muncul seorang lelaki. Pakaiannya serba hitam. Wajahnya samar oleh gelap, tapi suaranya jelas, dalam dan tenang, seperti seseorang yang tak perlu berteriak untuk didengar. Kau sudah terlalu lama duduk di sini, Sarmadi. Sarmadi menoleh. Ia tak kenal lelaki itu. Tapi anehnya, ia tak terkejut, tak takut, seolah lelaki itu memang seharusnya datang. Siapa kamu? Gumam Sarmadi, lebih pada kebingungan daripada curiga. Lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mendekat, lalu duduk di batu lain yang tak jauh dari Sarmadi. Jarak mereka tinggal 1 lengan, tapi malam seakan memisahkan mereka oleh kabut tipis yang dingin. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin keluargamu hidup layak. Anak-anakmu sekolah, istrimu sembuh. Kau ingin lepas dari rasa malu dan lapar. Diam sejenak. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Dan aku bisa bantu, lanjutnya. Sarmadi merasa tenggorokannya kering. Matanya menatap lelaki itu, tapi tak bisa membaca apapun di wajahnya. Hanya satu yang ia rasakan, kedinginan aneh seperti hawa dari tempat yang tak dikenalnya. Tapi bukan bantuan biasa, tambah lelaki itu. Karena hidup yang kau minta juga bukan hidup biasa. Sarmadi menelan ludah, matanya tak berkedip. Apa syaratnya? Tanyanya, hampir seperti bisikan. Lelaki itu tersenyum samar. Senyum yang tidak ramah, tapi juga tidak menyeramkan. Senyum yang membuat jantung Sarmadi berdetak lebih cepat. Besok malam, datang ke batas batu putih di ujung ladang, sendirian, dan jangan bilang siapa-siapa. Lalu lelaki itu berdiri. Langkahnya ringan, dan dalam sekejap, bayangannya menghilang di antara semak dan kabut. Sarmadi masih duduk diam. Tapi kini tubuhnya sedikit gemetar, entah karena dingin atau karena satu hal yang lebih dalam. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah malam itu. Keesokan malamnya, Sarmadi berjalan ke ujung ladang saat langit mulai gelap. Batu putih yang disebut lelaki misterius itu berdiri sendiri di antara rumput liar. Setinggi lutut, sebagian terkubur tanah. Tidak ada jejak apapun di sekitarnya, seolah tempat itu telah ditinggalkan bertahun-tahun. Tapi malam itu, tempat itu terasa hidup. Lelaki berpakaian hitam sudah menunggunya, berdiri memunggungi bulan yang mulai penuh. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi, seolah waktu mereka sangat terbatas. Bawa batu bata lama. Jangan dari rumahmu. Ambil dari reruntuhan tua yang tak dipakai siapapun.
ucap lelaki itu tanpa menoleh. Suaranya lebih pelan dari malam sebelumnya, tapi terdengar jelas seolah langsung ke telinga Sarmadi. Buat altar kecil di belakang rumah, tidak boleh lebih dari 4 bata tinggi. Letakkan di tempat yang tak kena cahaya lampu. Sarmadi mengangguk, meski ia belum sepenuhnya paham. Tapi rasa penasaran dan harapan yang sudah putus membuatnya mengikuti tanpa bertanya. Setiap malam, Selasa Kliwon, teteskan darah. Boleh ayam hitam, boleh kambing, asal hangat dan segar. Letakkan di atas altar. Diam, jangan bicara, dan jangan menengok ke belakang, walau kau dengar suara apapun. Sarmadi menelan ludah. Dadanya terasa berat. Berapa lama? Bisiknya. Lelaki itu menoleh perlahan. Wajahnya masih tertutup bayang. Tapi matanya merah. Merah tua yang tidak menyala. Tapi dalam. Seperti sumur gelap yang tak berujung. Sampai semua yang kau minta tercapai. Tapi kalau kau ingkar atau bocorkan pada siapapun, maka gantinya akan ditagih. Bukan sekarang, tapi pasti. Hening, sejenak. Angin tiba-tiba berhenti. Bahkan suara jangkrik menghilang. Dan satu lagi, tambahnya. Jangan pernah sebut namaku, karena aku tidak punya nama yang bisa disebut oleh manusia. Setelah itu, lelaki itu melangkah pergi. Bayangannya kembali lenyap dalam kabut malam. Sarmadi berdiri mematung. Kakinya dingin, pikirannya penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. Tapi satu hal pasti, ia baru saja menerima tawaran yang tak bisa ditarik kembali. Dan malam itu, ia mulai mencari reruntuhan tua untuk membangun altar yang akan mengubah segalanya. 3 hari setelah ia membangun altar itu, alat yang ia buat dengan tangan gemetar dan batu bata dari reruntuhan gudang tua yang terbakar 5 tahun lalu, kehidupan Sarmadi mulai berubah. Pagi itu, saat ia memotong rumput di belakang rumah, cangkulnya mengenai sesuatu yang empuk namun keras. Ia jongkok, menyibakan semak dan tanah tipis, dan menemukan sebuah dompet kulit usang. Ia sempat berpikir itu milik tetangga, tapi saat dibuka, matanya membelalak. Di dalamnya, uang tunai puluhan juta rupiah, semua dalam lembaran baru. Tanpa KTP, tanpa kartu apapun, hanya uang, bersih dan rapi. Sarmadi berdiri mematung, matanya menatap altar kecil di pojok kebun. Batu-batu itu tetap dingin dan diam, tapi hawa sekitarnya seolah menatap balik padanya. Ia diam, tak bilang apa-apa. Bahkan pada Lastri, yang hanya melihat suaminya lebih banyak senyum dan diam sejak pagi itu. Keesokan harinya, seorang mandor datang dari kecamatan. Mencari tukang kayu yang bisa kerja cepat untuk proyek jembatan darurat. Sarmadi langsung diterima. Upahnya 2 kali lipat dari biasanya, tanpa banyak tanya. Tawaran kerja mengalir seperti air deras dari pegunungan. Bahkan orang yang dulu meremehkannya, kini datang memohon bantuannya. Dalam 3 minggu, Sarmadi membeli motor bebek baru, mengganti genteng rumah, mengecat ulang seluruh dinding, dan bahkan mendaftarkan anak-anaknya kembali ke sekolah. Yang bungsu bahkan dibelikan sepatu baru, pertama kali dalam hidupnya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Beberapa hanya membisikkan kata-kata di belakang, cepet banget rezekinya. Kayak nemu sumur emas aja. Sarmadi hanya tersenyum. Ia sudah belajar diam. Dan setiap malam Selasa Kliwon, ia tetap menuangkan darah ayam hitam ke altar, tanpa bicara,
tanpa menengok ke belakang. Meski malam terasa semakin dingin dan sunyi tak wajar, yang ia tahu pasti, keberuntungan ini bukan keberuntungan biasa, dan sesuatu sedang mengamati. Perubahan itu datang pelan, begitu halus sampai Lastri hampir tak menyadarinya. Tapi minggu demi minggu, ia mulai merasa ada yang berbeda dari suaminya. Sarmadi tak lagi banyak bicara. Ia lebih sering duduk diam di kursi bambu, di teras, menatap kosong ke arah lereng bukit saat matahari tenggelam. Sorot matanya tidak lagi hangat seperti dulu. Tatapannya jauh, dalam, dan berat, seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Setiap malam Selasa Kliwon, ia tidak tidur. Setelah makan malam, ia akan masuk ke gudang kayu di samping rumah, yang dulunya tempat menyimpan paku, alat kerja, dan papan sisa proyek. Sekarang, gudang itu selalu terkunci. Bahkan dari dalam Lastri pernah mencoba mengetuk pintunya, pura-pura menanyakan hal sepele. Tak ada jawaban, tapi ia tahu Sarmadi di dalam. Cahaya redup remang menyelinap dari celah bawah pintu, dan terkadang ada bau aneh, campuran antara besi karat dan darah yang sudah kering. Pagi harinya, Sarmadi keluar dengan mata merah, seperti orang yang baru saja menangis, atau bertarung dengan sesuatu dalam gelap. "Pak, kamu sakit?" tanya Lastri pelan, suatu pagi. Sarmadi hanya menjawab dengan gelengan kecil, tanpa menatap istrinya. Dan itu yang paling membuat Lastri takut. Sarmadi mulai tak mau menatap siapapun, bahkan anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri di cermin. Kadang Lastri terbangun di tengah malam dan melihat Sarmadi berdiri di halaman belakang, diam menatap langit, seolah mendengarkan bisikan dari angin gunung. Semua ini membuat Lastri gelisah. Ia ingin bertanya, ingin memaksa. Tapi sesuatu dalam hatinya menahan, karena entah kenapa, ia merasa apapun yang sedang dikerjakan suaminya tak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Dan malam-malam pun mulai terasa panjang bagi Lastri, terutama saat Selasa Kliwon kembali datang. Awalnya suara itu terdengar samar, tangisan lirih, seperti suara perempuan muda yang tertahan, datang dari atas plafon ruang tengah. Anak sulung mereka, Dito, mengira itu suara ibunya. Tapi saat ia memanggil Lastri, sang ibu sedang di dapur, diam, sibuk menanak nasi. "Mah, tadi nangis ya?" "Nangis apaan? Dari tadi ibu di dapur." Dito diam. Tapi sejak malam itu, suara tangisan itu datang setiap malam. Kadang jam 11, kadang lewat pukul 2 dini hari. Selalu dari arah plafon. Anak tengah mereka, Alia, mulai mengeluh sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada seorang wanita duduk membelakanginya di pojok kamar. Rambutnya panjang, menyentuh lantai, dan tubuhnya membungkuk seperti patah. "Dia selalu ngomong pelan banget ya," bisik Alia. Dia bilang, sudah waktunya, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa." Barang-barang di dapur mulai berpindah tempat. Panci yang semula digantung, pagi-pagi ditemukan di lantai kamar mandi. Pisau dapur yang sudah dicuci, esok paginya berlumur tanah dan menancap di papan kayu belakang rumah. Sarmadi hanya diam. Lastri mulai resah, tapi setiap kali ia mencoba bicara soal hal-hal ganjil itu, Sarmadi hanya menunduk dan berkata, "Pelan, sudah, jangan dibahas, nanti tambah ramai." Tapi Lastri tahu, rumah ini sudah tidak tenang lagi.
Setiap malam, anjing milik tetangga menggonggong tanpa henti ke arah rumah mereka. Tak peduli cuaca, tak peduli waktu. Bahkan pernah, satu ekor anjing lompat pagar dan mencakar-cakar pintu belakang seperti ingin masuk, seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Anjing itu ngelihat sesuatu, Pak, kata Lastri. Bukan cuma 1-2 malam, tapi setiap malam. Sarmadi tak menjawab. Ia hanya memandangi altar kecil di balik gudang. Tempat yang tak boleh disentuh siapapun. Tempat darah ayam selalu mengering di batu-batu merah, dan malam pun menjadi makin panjang. Karena kini, seluruh rumah merasa hidup, tapi bukan dengan kehidupan yang biasa. Lastri tak tahan lagi. Selasa Kliwon malam itu, setelah pura-pura tidur lebih awal, ia menyembunyikan diri di balik tirai ruang tengah, mengintai dari celah jendela. Angin gunung malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut memperingatkan agar ia tidak melangkah lebih jauh. Tapi Lastri tetap menunggu. Lewat tengah malam, Sarmadi keluar dari gudang. Ia membawa sesuatu dibungkus kain hitam pekat. Di tangannya yang satu lagi, ada cangkul kecil dan botol kaca bening berisi cairan merah gelap. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke belakang kandang ayam, tempat yang gelap, lembab, dan jarang disambangi siapapun. Lastri melepas sandalnya, mengendap dalam senyap, tubuhnya gemetar karena takut ketahuan, atau karena firasat buruk yang terus menggantung di udara. Dari balik pohon pisang, Lastri melihat segalanya. Sarmadi menggali tanah, diam-diam. Sekitar setengah meter dalam, ia meletakkan bungkusan hitam itu ke dalam lubang. Ia menuangkan cairan merah ke atasnya, lalu mencakup tanah dengan kedua tangan, sambil berbisik lirih, entah kepada siapa. Lastri tak bisa menangkap jelas apa yang dikatakan suaminya. Tapi ia mendengar satu kalimat yang membuat darahnya beku. "Ini yang terakhir, jangan ambil mereka." Jantung Lastri berdetak cepat. Ia buru-buru kembali ke rumah, tubuhnya hampir rubuh karena gemetar. Tapi belum sempat ia menutup pintu kamar, gelap datang menghantam kepalanya, dan ia jatuh, pingsan. Sejak malam itu, Lastri tak pernah benar-benar pulih. Tubuhnya lemas, sering demam tanpa sebab, dan setiap malam ia bermimpi terjebak dalam tanah. Dalam mimpinya, ada suara yang memanggil dari dalam lubang, merintih, menangis, lalu tertawa, panjang. Suara yang sama dengan tangisan perempuan dari plafon. Dan ketika ia terbangun, tubuhnya selalu dingin, dan ada lumpur basah di telapak kakinya. Malam itu, suasana terasa biasa saja saat sore menjelang. Sarmadi hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti biasanya. Namun, di tengah jalan, ia mengalami kecelakaan kecil. Motor tergelincir di jalan berlumpur, tubuhnya terhantam keras. Meski hanya luka ringan, Sarmadi merasa kesakitan dan memutuskan pulang lebih cepat. Dalam hati, ia berkata, "Malam ini aku tidak bisa memberi sesajen. Sekali ini tidak apa-apa." Ia yakin tidak ada yang akan terjadi. Selama ini, ritual yang dilakukan setiap Selasa Kliwon sudah berjalan lancar tanpa masalah. Sekali tidak, pasti tidak berbahaya. Namun, malam itu menjadi malam yang paling mengerikan dalam hidupnya. Pukul 11 malam, saat seluruh keluarga sudah tidur, tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan di seluruh rumah. Kaca-kaca jendela pecah bersamaan, berhamburan ke lantai seperti hujan kristal yang menggetarkan. Lastri terbangun dengan jantung berdegup kencang.
Anak-anak menangis ketakutan, bersembunyi di bawah selimut. Sarmadi terpaku, wajahnya pucat pasi, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun itu belum cukup. Tak lama setelah kaca pecah, terdengar suara gemuruh dari arah kandang ayam. Ketika mereka berlari keluar, api sudah membakar habis kandang itu. Api melahap kayu dan jerami dengan ganas, menyisakan abu dan kepulan asap hitam pekat. "Tidak mungkin ini kebakaran biasa," teriak Lastri. Kandang itu tidak pernah ada api sebelumnya. Semua ini terjadi pada malam tanpa sesajen. Sarmadi hanya bisa menunduk, menyesal, dan ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang telah dilanggar, dan sesuatu itu tidak akan membiarkan keluarganya pergi begitu saja. Malam itu, rumah mereka berubah menjadi sarang mimpi buruk yang tak berujung. Setelah kandang ayam terbakar, rumah itu berubah menjadi tempat yang tak lagi dikenal oleh Sarmadi dan keluarganya. Malam-malam penuh ketakutan mulai menghantui setiap sudut. Dinding rumah yang dulu polos kini tampak seperti berdarah. Garis-garis merah seperti bercak darah mengalir perlahan dari sudut-sudut, menetes membentuk pola yang tak bisa dijelaskan. Lastri sering terbangun dan melihat dinding itu dengan mata membelalak, tapi saat dinyalakan lampu, bercak itu menghilang, seolah cuma bayangan. Di tengah keheningan malam, suara-suara aneh mulai terdengar. Anak bungsu mereka, kecil dan polos, sering menangis ketakutan. Ia berkata, ada suara yang memanggil namanya dari bawah lantai kayu ruang tamu. Suara itu seperti bisikan lirih, memanggil dengan nada mengerikan. "Rini, Rini, ayo keluar." Ketakutan itu bukan hanya milik anak kecil. Setiap jam 3 pagi, suara langkah kaki berat dan berderak terdengar di atas atap rumah. Langkah itu berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di atas kamar Sarmadi. Keluarga itu saling berpandangan, mata merah dari kegelapan seperti menatap balik dari atas sana. Sarmadi berusaha keras menenangkan semua, tapi ia sendiri tak bisa tidur. Malam-malamnya penuh dengan bayangan hitam yang membuntuti, dan suara-suara yang membuat darahnya membeku. "Ini bukan lagi rumah kami," bisik Lastri dengan suara serak. "Ini sudah jadi sarang sesuatu yang buruk." Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Mereka semua tahu, kegelapan bukan hanya hilang dengan datangnya pagi. Sarmadi sudah tidak tahan lagi. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti penjara kegelapan dan bisikan menyeramkan. Semua yang terjadi seolah menjeratnya semakin dalam jurang neraka yang tak berujung. Dengan tangan gemetar, ia mulai membongkar altar batu bata yang dibuatnya dengan susah payah. Satu demi satu batu bata diangkat, sementara kenangan malam pertama perjanjian menyeruak kembali dalam pikirannya. Di gudang yang selama ini terkunci rapat, ia mengumpulkan semua benda yang terkait dengan ritual. Kain hitam, botol berisi cairan merah, dan berbagai sesajen yang tersisa. Semua ia bakar hingga abu, berharap api bisa menghapus semuanya, menghapus kesalahan yang sudah dibuat. Namun, malam itu bukan akhir dari penderitaannya. Setelah api padam dan abu bertebangan ke angin, Sarmadi mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Suara bisikan lembut tapi tajam memenuhi kepalanya, datang dari sudut gelap rumah, dari balik dinding yang sudah dibongkar. Bisikan itu berulang setiap malam, tanpa henti, tanpa ampun. Imbalan harus diberikan. Setiap kata terasa, seperti jarum yang menusuk sanubarinya. Sarmadi terjaga, matanya membelalak, tapi tak ada seorang pun di ruangan itu selain dirinya sendiri.
Dia mencoba mengabaikan, mencoba tidur, tapi suara itu terus membayangi pikirannya. Kehidupan Sarmadi berubah menjadi mimpi buruk yang terjaga. Setiap langkah, setiap napas, selalu dihantui oleh tuntutan yang tak pernah selesai. Ia ingin mundur, ingin membatalkan semuanya. Tapi apa yang sudah terjadi sudah jauh melewati batas. Apa yang sudah kutandatangani tak bisa kuingkari, gumamnya, pilu. Aku terperangkap dan mereka menunggu imbalan itu. Malam-malam Sarmadi kini penuh dengan kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali ia terlelap, mimpi buruk selalu datang menghantuinya. Dalam gelap yang pekat, muncul sosok tinggi besar berdiri di depan tempat tidurnya. Wajah makhluk itu mengerikan. Mulut sobek lebar hingga hampir menyentuh telinganya, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tak beraturan. Matanya merah menyala seperti bara api yang membakar jiwa. Makhluk itu tidak berbicara, tapi tatapannya menusuk hingga ke dalam hati Sarmadi. Kemudian, tanpa peringatan, makhluk itu mencakar tubuhnya. Saat terbangun, Sarmadi merasakan sakit yang nyata. Di kulitnya, ada bekas luka cakaran yang dalam, merah dan berdarah. Bekas itu sama persis dengan yang ia lihat di mimpi. Setiap malam, luka itu bertambah parah. Rasa sakitnya menyiksa, hingga Sarmadi tak mampu tidur nyenyak. Kesehatannya mulai memburuk. Wajahnya yang dulu cerah kini pucat dan kurus. Ia mulai kehilangan akal sehat, sering berbicara sendiri, dan kadang menjerit tanpa alasan. Keluarga yang dulu penuh kasih sayang, kini hidup dalam ketakutan akan malam yang terus meneror. Sarmadi tahu makhluk itu datang untuk menagih sesuatu yang belum ia bayar. Sesuatu yang telah ia abaikan dan sekarang mengoyak hidupnya perlahan. Aku harus bayar. Aku harus bayar. Bisikan itu menghantuinya tanpa henti, membuatnya semakin tenggelam dalam kegelapan. Malam itu, suasana rumah Sarmadi makin mencekam. Tiba-tiba, dari balik bayang gelap, sosok pria asing yang pernah datang dulu muncul kembali. Namun kali ini, wajahnya tak lagi manusia biasa. Matanya kosong, tak berkilat, dan gerakannya sangat dingin, tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya yang kaku. Tanpa berbicara, pria itu melangkah pelan ke ruang tamu. Dari dalam saku jas hitamnya, ia mengeluarkan sebuah boneka kayu kecil yang berlumur darah kering. Boneka itu dilemparkannya ke tengah ruangan dengan suara jatuh yang mengerikan. Seketika, dinding di sekeliling mereka mulai berubah. Tulisan berwarna merah darah muncul sendiri, seperti tinta yang merayap keluar dari tembok. Satu nyawa untuk satu janji. Suasana mencekam menusuk setiap jiwa yang ada di rumah itu. Lastri yang melihat dari pintu, menahan napas, matanya membelalak penuh ketakutan. Sosok pria itu berdiri diam, memandang Sarmadi dengan tatapan menuntut yang tak bisa dihindari. Pesan itu jelas. Perjanjian harus ditepati, dan satu nyawa telah harus diserahkan sebagai gantinya. Sarmadi terpaku. Darahnya membeku, hati dan pikirannya kacau. Ia tahu janji itu bukan sekadar kata-kata. Janji itu adalah jerat maut yang perlahan. Menjerat keluarganya, Sarmadi tak sanggup menuruti tuntutan itu. Dengan tekad yang tersisa, ia menggali lubang di halaman belakang dan mengubur boneka kayu berlumur darah itu jauh ke dalam tanah. Ia berbisik pelan, "Ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan menyerahkan anak-anakku. Namun, melawan janji yang
sudah dibuat adalah kesalahan yang mengerikan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka hidup. Anak-anaknya satu persatu jatuh sakit misterius. Dokter bingung mencari penyebabnya, tapi tak satupun obat yang mampu menyembuhkan. Lastri yang dulu sehat kini mulai kehilangan pendengaran secara bertahap. Suara dunia luar lenyap dari telinganya, seperti keheningan yang menelan. Kucing peliharaan, mereka yang setia ditemukan mati tergantung di pohon jambu di halaman. Tubuhnya menggantung dengan posisi mengerikan, bulunya yang halus berantakan, dan matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Semua kejadian itu seperti peringatan yang menakutkan, bahwa kekuatan gelap itu tak akan membiarkan Sarmadi melawan begitu. Saja Sarmadi menatap keluarganya dengan mata penuh putus asa, tahu bahwa mereka sudah terperangkap dalam siklus teror yang tak berujung. Namun, ia masih berjuang, berharap ada jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam-malam di rumah Sarmadi berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bayangan gelap melintas di sudut-sudut ruangan, bergerak tanpa suara dan tanpa bentuk yang jelas. Benda-benda yang dulu diam kini melayang dan berputar sendiri, menghantui setiap sudut rumah. Suara tawa anak kecil yang menyeramkan sering terdengar dari sumur belakang rumah. Tawa yang bukan milik manusia biasa. Suara itu bergema menembus keheningan. Malam menggema dan membuat bulu kuduk merinding. Tetangga sekitar sudah tak berani lagi mendekat. Rumah itu dianggap terkutuk, sarang kejahatan yang harus dihindari. Semua yang dulu ramah berubah menjadi penuh waspada dan takut. Sarmadi dan keluarganya terperangkap dalam neraka yang tak terlihat. Setiap malam dipenuhi ketakutan tanpa henti. Malam, Selasa Kliwon ke-13 tiba dengan sunyi yang mengerikan. Warga kampung terbangun oleh teriakan dari rumah Sarmadi. Ketika pintu gudang yang dulu jadi tempat altar itu dibuka paksa, mereka menemukan pemandangan yang membuat darah beku. Sarmadi tergantung di langit-langit gudang dengan tali yang kuat. Tubuhnya menggantung kaku. Mata melotot seolah menatap ketakutan yang tak terkatakan, yang paling mengerikan. Lidahnya tergigit putus, menjulur di lehernya sendiri. Darah segar membanjiri lantai, bercampur dengan pecahan batu bata altar yang sudah hancur. Pintu gudang terkunci dari luar. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain yang masuk atau keluar. Tidak ada jejak siapapun selain Sarmadi sendiri. Kematian itu meninggalkan tanya besar dan ketakutan yang mengakar. Apa kekuatan yang membuatnya mati dengan cara begitu mengerikan? Rumah itu menjadi sunyi, tapi ketakutan tidak pernah pergi. Tanah, pekuburan yang sepi menjadi saksi ketakutan warga kampung. Tak sampai sehari setelah pemakaman, kuburan Sarmadi retak panjang membelah tanah seperti luka terbuka. Warga yang menggali makam itu satu persatu pingsan tanpa sebab yang jelas. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui banyak orang. Mereka melihat sosok Sarmadi, basah oleh air mata, berjalan tanpa arah sambil menangis pilu. Di malam-malam sunyi, bayangan lelaki tua itu juga sering terlihat melangkah di kebun belakang rumahnya. Matanya yang merah menyala seolah menatap dan mengutuk siapa saja yang berani mendekat. Ketakutan merayap masuk, menyelimuti kampung yang dulu tenang itu dengan bayang-bayang kegelapan yang tak kunjung hilang. Sarmadi telah tiada, namun teror belum juga pergi. Lastri yang dulu tegar, kini perlahan kehilangan akal sehatnya. Matanya kosong, sering berbicara sendiri, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Anak sulung mereka mulai berubah. Sering terdengar ia berbicara sendiri di kamar, dengan suara yang seram dan penuh kemarahan. Beberapa kali ditemukan melukai diri sendiri tanpa alasan yang bisa dimengerti.
Rumah yang dulu penuh tawa kini sepi dan kosong. Namun setiap malam Selasa Kliwon, suara-suara aneh masih terdengar dari dalam sana. Bisikan, tangisan, dan jeritan yang menusuk hati. Warga kampung tak berani lagi mendekat, takut terjerat kutukan yang masih melekat di rumah itu. Rasa takut yang tak tertahankan memaksa beberapa warga bertindak. Mereka berkumpul diam-diam di malam hari, membawa minyak dan bahan bakar. Dengan hati-hati mereka membakar rumah kosong itu, berharap bisa menghapus segala kutukan yang menempel. Api cepat membesar, melahap kayu dan dinding rumah yang lapuk. Namun, di tengah kobaran api, beberapa saksi mengaku melihat sosok pria berdiri tegak. Sosok itu menyerupai Sarmadi, dengan mata merah menyala dan tubuh yang tetap utuh, tidak terbakar oleh api. Ia menatap dingin ke arah mereka yang membakar rumahnya, seperti memperingatkan agar jangan pernah melupakan perjanjian yang dilanggar. Api terus berkobar, tapi ketakutan justru makin menyelimuti kampung itu. Sekarang, yang tersisa hanyalah fondasi rumah yang hangus terbakar, tergeletak sunyi di lereng Gunung Wilis. Tak seorang pun berani mendekat, seolah ada penjaga tak kasat mata yang mengawasi setiap langkah. Warga kampung sudah lama percaya, siapapun yang membuat perjanjian gelap di bawah Gunung Wilis tidak akan pernah benar-benar meninggalkan dunia ini. Di jalan menurun yang sepi, terutama saat malam tiba, sering terlihat sosok lelaki tua dengan mata merah menyala. Ia duduk diam, menatap tajam setiap pengendara yang lewat, seakan mengingatkan akan kutukan yang tak terhapuskan. Gunung Wilis menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap, dan luka yang ditinggalkannya tetap membekas, menunggu korban berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita perjanjian yang dilanggar hingga akhir. Semoga kisah ini bisa memberi sensasi seram yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap jalan pintas memiliki harga yang harus dibayar. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Tulis juga pendapat atau pengalaman seru kamu di kolom komentar. Aku sangat ingin mendengar cerita kalian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tetap jaga diri, jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang tak kamu mengerti, dan selalu waspada saat malam tiba. Selamat malam dan semoga mimpi indah, atau setidaknya tidak terlalu menyeramkan.